Assalamualaikum, ini akan memberikan tutorial tentang penggunaan mutan versi 2.1. Hardware-nya seperti ini. Kemudian wiring diagramnya akan diberikan pada pengguna, ya, ini seperti ini. Di dalam wiring diagram ini dijelaskan ini adalah CPU board, sensing, supervisory, dan ini power management system, power supply, dan dashboard. Ini adalah aki atau baterai. Ini akan sesuai dengan ini. Ini adalah CPU, sensing, dan hold. Ini supervisory. Ini adalah power management system. Yani ini gambar ini. Ini power supply, ini dashboard. Jadi ini power supply dan ini adalah dashboard yang ini nantinya tembus ya ke ini, dilihat dari depan. Ini dashboard seperti ini. Jadi ini adalah baterainya 12 volt sebanyak 2 keping, 2 biji seperti ini. Nantinya akan dijelaskan tentang wiring. Yang pertama akan dijelaskan tentang wiring cara sensing port. Jadi menghubungkan smoke detector ke sini, harus dihubungkan ke ini. Ya, ini adalah sensing port di mana nanti smoke detector akan dipasang di sensing port. Urutannya adalah sensing, ada 16 channel, urutan 1 ada di paling bawah, urutan 16 ada di paling atas. Nah, ini lihat dalam hardware seperti ini. Ini ada tulisannya di sini sensing port. Smoke atau heat detector harus masuk ke sini. Ya, ini adalah jalur 1, jalur 2, jalur 3 sampai jalur 16. Ini kita pakai yang jalur nomor 1 dulu dalam percobaan. Jadi yang nomor yang lain EOL ini harus dipasang. Ini cara masangnya sesuai dengan gambar pada buku panduan. Nanti akan diberikan ini seperti ini nanti cara masangnya. Jadi positif, negatif masuk ke sini seperti inilah. Ini terakhir harus ada EOL. Jika tidak ada EOL nanti akan ada notifikasi error. EOL itu adalah end of line resistor sebesar 6K8 ohm. Jadi di sini kalau nggak dipakai EOL itu harus dipasang. Dalam konfigurasi ini kita menggunakan sensor nomor 1. Ya, nomor 1 berarti nomor 2 sampai nomor 16 EOL-nya dipasang, nomor 1 EOL-nya dipasang di paling akhir setelah smoke detector. Jadi ini kalau diurut kabelnya ini kalau diurut kabelnya ini masuk ke smoke detector, kemudian ada 2 smoke detector. Ini sebagai apa, gantinya kita pakai percobaan aja kita pakai switch. Kemudian terakhir ada EOL. Ini berupa gambar tapi hasilnya di belakang ini ada resistornya ini. Nah, ini ada resistornya. Jadi ini resistor ditaruh di belakang. Nah, ini seperti ini adalah cara masang smoke detector untuk zona 1. Kemudian untuk zona 2 kalau mau masang ini berarti ini harus dicopot kemudian dipasang di sini. Baik, kita akan coba masang yang nomor 2. Jadi ini sensor zona 2 sudah terpasang, kabelnya adalah ini. Nah, ini tadi EOL resistornya sudah dicopot terus masuk di sini. Ini kabelnya kita urut masuk ke sini. Ini tadi yang zona 1, ini zona 2. EOL-nya tadi dipindah di yang terakhir di sini. Jadi ini sebagai contoh, ini kita masang 2 sensor. Smoke detector 1 dan ini smoke detector zona 2. Ya, seperti ini. Ini cara masang smoke detector. Sekarang kita akan memasang hold button atau tombol tunggu. Tombol ini cara masangnya sama persis dengan smoke detector, yakni di akhir ditambahi dengan end of line resistor 6K8 ohm. Nah, tombol ini digunakan untuk menunda output. Misalkan
outputnya ini disambungkan ke hidran atau pemadam api. Jadi kalau waktu ada kebakaran, kemudian harusnya ini 30 detik delaynya, kemudian udah hampir habis mau rilis, ternyata di dalam ruangan masih banyak orang, tombol ini dipencet, maka counter akan mereset sehingga akan lama lagi rilisnya gitu. Jadi cara memasangnya sama persis dengan smoke detector. Nah, ini cara masangnya, ini dipasang di sini. Kalau di dalam diagram yang tadi, diagram yang tadi, ini di bagian yang ini hold button, urutannya sama, ya, ini nomor 1 ada di bawah, nomor 16 ada di atas. Nah, ini sudah kita pasang sama persis, ada di sini, ada di sini. Ini nomor 1, ini nomor 2, ya, ini nomor 16 ada di sini, ya. Ini tersambung ke sini. Ini hold button. Nah, ini hold button 1, hold 1, ini hold 2. Ini sebagai percobaan nanti kita gunakan, ya, ini nanti. Jadi ini dipasangnya seperti ini, sama persis dengan smoke detector, tapi di sebelah sini. Nah, ini nanti seperti ini. Jadi nanti masangnya di seperti ini. Jadi smoke ada di sebelah sini, hold button ada di sebelah sini, 1 dan 2 urutannya sama. Itu adalah cara memasang tombol hold atau abort button. Ya, sekarang kita akan memasang solenoid sebagai output. Dan output ini biasanya dihubungkan ke pemadam api atau apa, digunakan untuk memadamkan api saat sudah terjadi kebakaran. Nah, solenoid ini, output ini dihubungkan ke board CPU, yakni board yang ini, yang paling atas, dengan urutan 1 sampai 8 ke sini, arah secara jarum, kebalikan arah jarum jam, ya. Ini 9 sampai 16 di terakhir yang seperti ini. Jadi kalau kita memasang sensor solenoid 1 dan 2 ada di atas ini, 1 dan 2 ada di atas ini. Cara masangnya solenoid itu sesuai dengan gambar ini. Jadi mirip dengan cara memasang smoke detector, tapi EOL-nya berupa EOL dioda, bukan resistor, dimana polaritasnya nggak boleh kebalik. Kalau yang saat resistor boleh kebalik, kalau yang dioda nggak boleh. Jadi yang positif terhubung ke katoda dari dioda. Seperti ini cara masangnya. Misalnya ini solenoid, ya, seperti ini. Jadi kalau ini kita coba kita pasang. Jadi ini kita pasang di 1, 2. Kalau nggak kepakai berarti harus EOL-nya dipasang di sini. Ini diodanya. Ya, ini akan kita pasang dalam percobaan ini, kita pasang di sini. Ini ke solenoid. Dalam percobaan kita coba solenoid kecil ini aja, 24 volt. Ini sama solenoid yang ini tadi. Jadi kita pasang 2 solenoid dalam sistem ini. Berarti kita sudah memasang 2 smoke detector, yang ini smoke detector, kemudian 2 hold sama 2 solenoid. Kita sudah masang, ya. Itu cara memasang solenoid. Nanti kita coba untuk praktekkan operasi, cara pengoperasiannya. Itu tadi adalah cara wiring untuk detektor. Untuk supervisory ini bisa dilihat di buku manual nantinya. Ini sama dengan hold button, sama persis. Jadi bisa dilihat nanti ini sama persis, cuman urutannya itu seperti ini. 1 sampai 8, 9 sampai 16 seperti ini. Jadi ini sama persis dengan hold. Jadi supervisory itu digunakan untuk misalkan hidran sudah nyala, kemudian ternyata rilis sudah nyala, untuk menyalakan hidran ternyata hidrannya nggak nyala di sini, berarti ada perbedaan sinyal di situ. Nah, ini nanti bisa lebih jelasnya bisa lihat di buku manual. Jadi ini
kita tidak pasang, dalam ini kita nggak pasang supervisory, kita hanya pasang di percobaan ini kita pasang cuman smoke detector, hold sama output. Kemudian untuk wiring diagram akan kita jelaskan setelah ini, untuk wiring yang di bagian power. Jadi sekarang kita mau menjelaskan tentang wiring di powernya di sini. Jadi power management system ini yang mengatur semuanya. Jadi ini terhubung ke baterai dan terhubung ke power supply, dan mana ini terhubung ke baterai. Nah, di power supply ini akan terhubung ini dari power supply utama, ini power supply yang ini. Nah, ini power supply yang ini terhubung ke sini. Ya, kemudian ini ke dashboard. Yang sebelah sini ini langsung ke CPU di sini, ke CPU. Kemudian ini yang paling bawah ini baterai, kemudian yang ini ada di kontrol, disesuaikan dengan gambar. Nah, ini kita coba di sini lihat. Ini jadi ini ada dapat dari power supply ini di sini. Tapi perlu perlu diketahui bahwa di sini ground di sini ini sebenarnya kalau kita sebut ini bukan ground tapi earth. Ya, earth atau tanah, ini berhubung tanah. Ini terhubung ke yang tengah di sini, yang kabel kuning ini, dua-duanya ini. Jadi ini yang di sini ini dapat dari power supply outputnya ini, power supply outputnya masuk sini, kemudian masuk ke relay di sini, kemudian outputnya ini ke dashboard. Yang ini dashboard ini masuknya ke dashboard yang sini, yang di sini. Ini. Ya, ini adalah ini. Kemudian yang ini masuk ke CPU ini, sesuai dengan gambar ini. Jadi yang ini masuk ke dashboard, yang ini masuk ke CPU yang di sini. Ya, ini. Groundnya atau earth-nya, ini masuk yang ikut yang di sini. Earth-nya yang ini. Kenapa harus dipasang? Karena itu buat penangkal petirnya. Harus ada. Terus ini masuk ke sini. Sesuaikan dengan gambar yang di sini ya. Nanti akan dikasih print-printan wiring diagramnya ini. Kemudian baterai ini dari sini masuk ke sini, kemudian positif, negatif sama positif digabungin, disusun secara seri ya, dua baterai disusun secara seri. Kemudian ini input masuk ke step up, digunakan untuk charging baterai. Kalau baterainya habis ini akan auto charging, harus dipasang seperti ini. Kalau nggak pingin charging ya nggak masalah, baterainya nggak usah dipasang ya nggak masalah, tapi akan keluar muncul notifikasi error. Nah, itu adalah wiring untuk powernya. Seperti itu. Nanti akan kita coba cara pengoperasiannya gimana, kita coba jelaskan setelah ini. Ya, dalam pengoperasian terutama saat awal-awal dinyalakan ada kemungkinan error seperti ini, dimana LED nyala semua, tombol-tombol dicoba nggak berfungsi, ini juga nggak berfungsi. Nah, ini yang terutama harus direset adalah CPU-nya. Cara mereset CPU adalah seperti ini. Ini dibuka panelnya. Ini adalah, nah ini saya tunjukkan. Ini adalah, nah ini reset CPU, ada di board CPU, dan caranya direset seperti ini, direset, iya, dipencet reset. Setelah itu kita coba di sini, nah kan ada normal di sini, normal. Ini adalah contoh kesalahan power di mana baterai sudah terpasang, nyala, cuman listrik dari 220 volt ini untuk power supply ini belum dipasang ya, ini belum dipasang. Nah, ini akan terjadi kesalahan power ya, kesalahan power di sini. Kita coba kita tancepin ya. Nah, langsung mati, kesalahan powernya langsung hilang. Jadi kalau ada kesalahan power, ada kemungkinan dari baterai atau dari ini nggak terpasang, baterai habis atau baterai nggak dipasang, atau listrik dari 220-nya ini yang nggak terpasang, maka akan terjadi kesalahan power. Ini adalah proses normal, tetapi dengan LCD yang mati.
bukan berarti ini LCD-nya mati atau rusak. Bisa jadi ini karena proses sleep, karena selama tidak ada aktivitas selama 2 menit, maka LCD otomatis akan mati sendiri untuk menghemat untuk biar bisa tahan lama, jadi harus dimatikan. Untuk menghidupkannya kita bisa dengan cara ngetesnya dengan cara ngeklik zona ini atau info zona, dia akan jelas di sini. Nah, ini zona tambah, coba diklik lagi zona. Nah, ini zona bertambah. Ini kalau ada perubahan berarti ini zonanya, ini berarti tidak ada masalah, memang sleep. Nanti kalau ditunggu selama 2 menit ini akan mati sendiri lagi atau proses idle. Jika ternyata pas saat LCD mati atau LCD hidup tetapi zona ini dipencet tidak bekerja, itu berarti ini masih bekerja ini. Kalau ini dipencet ternyata tidak bekerja, tidak berubah layarnya, berarti ini ada masalah pada LCD. Ini kasus yang normal, nanti akan kita coba saat ada simulasi, saat ada masalah di LCD dan gimana cara membetulkannya. Nah, ini adalah simulasi saat LCD hang atau ya ada kesalahan di mana layar nyala tapi dipencet-pencet zona atau info tidak bekerja. Ini berarti LCD-nya hang. Cara memperbaikinya dengan mereset board LCD. Nah, ini dengan cara seperti ini, kita buka. Di sini ada reset display. Nah, kalau kita pencet di sini mereset, cuman khusus untuk display ini kita harus mencopot ini dulu. Saat mereset ini dicopot dulu kabelnya, kemudian baru direset. Coba direset, Pak, coba. Nah, setelah direset ini dikembalikan. Ini cara mereset display. Nah, kita coba di sini. Maka LCD coba ini akan ada persiapan lagi. Akan mereset di sini, kemudian akan kita tunggu sebentar. Coba kita pencet zona dipencet. Oh, belum, masih persiapan, nunggu berapa detik. Nah, sampai keluar tulisan mutan. Ini coba dipencet zona. Nah, ini sampai keluar mutan 1, berarti ini sudah aktif. Coba dipencet zona. Nah, ini sudah bekerja normal. Jadi itu adalah cara jika terjadi LCD hang, itu adalah solusi untuk memperbaikinya. Ini adalah cara untuk mengecek ya apakah ada LED yang putus apa enggak di sini dengan cara memencet tombol tes LED. Jadi saat ini tes LED ini dipencet akan nyala semua. Jadi kalau ada yang LED yang tidak menyala akan ketahuan mana yang rusak LED-nya. Nah, ini coba dimatikan, coba dilepas. Nah, dipencet lagi tes LED. Nah, ini untuk ngecek ya. Sudah lepas. Oke. Ini akan simulasi untuk kesalahan pada wiring, dimana kita mencoba pada zona 1 dan zona 2. Ini ada smoke detector. Kita coba smoke detectornya di short. Ini barat seakan-akan kabelnya nyambung ya, maka di sini akan ada short pada zona 1. Coba dilepas, normal lagi ya. Jadi yang tengah ini short, ini yang putus, ini fire. Coba diulang lagi, short ya, ini short ya di sini. Kemudian zona 2 coba. Nah, ini ganti zona 2 yang short. Kemudian coba short yang setelah sensor di tengah sini misalkan. Nah, short sini juga. EOL di sekitar EOL sini juga coba. Ya, short. Sekarang kita simulasi untuk kabel putus. Misalkan kabel yang putus yang di sini. Nih. Putus. Nah, ini putus ya. Putus. Coba dikembalikan lagi. Ini zona 2, coba sini putus, coba sini ya. Nah, ini putus ya, di sini ya putus ya, kelihatan.
Coba di sini sekarang putus di tengah, setelah sensor terus putus di tengah misalkan. Nah ini juga putus. Coba dikembalikan lagi biar nggak putus. Ini sekarang coba L-nya dicopot. Kalau L dicopot, ya jadi kalau L nggak terpasang seakan-akan ini sama dengan kabel putus. Coba jadi dengan dipasang L nanti akan tahu putus di tengah, putus di mana aja akan tahu. Asalkan ini nggak terjadi close loop, ini akan menyebabkan kesalahan. Setiap kesalahan ini maka akan memicu, coba ini kesalahannya, coba dibuat kesalahan, coba ini putus. Maka di sini akan muncul juga kesalahan umum. Di sini ada jelas di sini. Ini akan menyala sirinenya, bisa ini dengan buzzer diam, coba di situ buzzer diam. Nah ini buzzer diam berarti sudah nggak menyala lagi. Coba kalau misalkan kesalahan yang lain, misalkan putus yang di sini, putus ganti kesalahannya yang lain, maka buzzer akan menyala lagi suaranya di sini. Nah, dengar suaranya menyala lagi. Kita bisa pencet tombol diam lagi. Selama kesalahannya berbeda, buzzer akan nyala lagi. Selama tidak ada kesalahan, buzzer ya tidak akan ini. Kecuali buzzer dibuat, coba buzzernya di nonaktifkan lagi. Nah ini aktif lagi. Coba dimatikan. Kemudian dinyalakan, terus kemudian dikembalikan normal. Ini nyala ya, kemudian kembalikan normal lagi, dipasang lagi. Nah ini sudah normal lagi. Jadi kalau sudah terpasang semua normal. Itu adalah simulasi untuk kesalahan wiring pada smoke detector. Begitu juga untuk yang ini. Coba ini hold. Coba hold 1. Kalau putus, kabelnya putus, maka di sini juga akan ada hold, di sini putus atau abort. 2 sama aja, 2 seperti itu. Supervisory sama. Coba dengan ini juga. Misalkan ini terputus yang coil, yang outputnya terputus, coba akan bunyi. Nah ini juga akan putus. Ya, jadi ini kesalahan. Contoh-contoh kesalahan wiring, yakni short atau putus. Ini sekarang kita memasang dry contact. Jadi dry contact ini ada dua. Ini untuk kesalahan umum, sama fire. Jadi kalau ada fire atau kesalahan umum, ini bisa langsung hubung ke relay dry contact. Sekarang kita coba sudah pasang ini untuk fire ya, yang untuk kesalahan umum tidak saya pasang. Jadi ini coba ini langsung ke apa ini namanya nih, sirine. Jadi kita coba fire, kita simulasi. Di sini ada fire, kita simulasi. Di sini ada fire ya, kita simulasi. Ini smoke detectornya sudah kita buka biar kita gampang, daripada pakai asap kita tinggal nutup aja seolah-olah seperti ada asap. Coba disimulasikan Pak. Maka ini ya, nah ini fire. Nah ini fire ini akan ini nyala juga, harusnya bunyi ini. Nah ini sudah. Nah, ini untuk mematikannya kita bisa pakai reset, pencetnya agak lama. Nah ini akan mati. Jadi ini fire ini terparalel dengan fire. Selama fire ini menyala, ini ikutan nyala. Jadi ini ada di sini, ada di sini. Nah, ini fire, ini kesalahan. Jadi kalau nanti ini saya pasang di kesalahan, jadi setiap ada kesalahan dia ini menyala. Kalau misalnya dipasang 2. Jadi tadi contohnya ada 1. Nah, ini fire contohnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita simulasi fire sampai sampai habis delay, sampai menyalakan solenoid. Seakan-akan ini adalah hidran untuk mematikan api. Kita coba simulasi fire.
Nah, di sini ini ditutup ya. Ini akan menyala nanti. Tunggu sampai beberapa detik, akan sensornya sampai fire, sampai menyala LED-nya. Nah, ini menyala berarti di sini fire. Nah, di sini akan ada delay. Ini counting sesuai dengan setting yang kita berikan. Jadi ini kalau sudah 1, 0, dia akan berubah statusnya. Ini masih 6, 5, 4, 3, 2, ini berubah harusnya. Nah, ini berubah menjadi on off, ini langsung berubah. Nah, ini kita video lagi. Coba. Kalau sudah fire sini nggak bisa diapa-apain. Ini harus nggak bisa diapa-apain. Sudah, kalau udah rilis nggak bisa diapa-apain. Harus di reset CPU atau dimatikan powernya. Reset CPU tadi sudah dijelaskan. Nah, kita reset CPU seperti itu. Nah, kita coba sekarang sampai kita coba. Ini tadi menyala gara-gara ada rilis ya. Coba fire lagi, sekali lagi fire. Ini fire, kemudian delay ya, ini ya, ini delay. Terus ini ngitung mundur 12, 11. Nanti kalau pas ini akan solenoid akan ini ini akan mematikan ini. Nah, kan pas ini karena sudah ini berarti sudah on di sini. Nah, ini adalah proses dari fire sampai rilis ini. Tapi kalau di saat kita nggak ingin rilis ini segera terjadi, kita ingin menundanya, kita bisa menekan tombol hold. Kita coba di sini simulasikan dengan menekan tombol hold. Nah, kita reset dulu. Coba di fire lagi. Kemudian di sini akan 17 counting down ya, 14. Coba di sini dipencet tombol hold. Maka di tombol hold dia akan kembali ke 20 lagi. Ya. 19. Jadi nggak akan terjadi rilis. Coba di hold lagi, maka dia akan kembali ke 20 lagi. Coba dimatikan aja sampai dia rilis. Sampai dia rilis. Jadi kalau dibiarkan terus ini akan ya sampai dia ini sampai hijau di sini. Nah, ini akan rilis. Sekarang kita akan mencoba untuk men-setting cross zone atau dan parameter yang lain. Sebelumnya kita harus menghubungkan kabel USB ini di sini menuju ke PC sesuai dengan gambar yang di sini. Jadi ini kan colokan USB, ini ke komputer. Jadi di sini ya posisinya. Ini nyambung pakai kabel ke PC. Nah, di PC setelah itu kita buka device manager ini. Dengan cara ketik device manager pada sini akan kelihatan device manager. Coba langsung dibuka device manajernya. Nah, ini device manager ya. Di sini di COM port. Ini COM 4 ya, ini tadi terdeteksi. Coba kita copot USB-nya. Saya copot USB-nya. Saya copot ya. Ini sudah saya copot. USB 4 COM 4 akan hilang. Jadi setelah saya tancapkan lagi, nah ini akan ada lagi, ini COM port, ini ada COM port 4 ya. Jadi ini COM 4 dideteksi oleh komputer ini, mutan ini sebagai COM 4. Setelah itu kita buka program setting, program untuk mutan setting. Nah, ini adalah programnya. Dan ini kita isi dengan COM yang sesuai ya. Ini COM 4. Yang di sini COM 4. Kalau enggak itu kita detek aja, nanti akan keluar COM 4 sendiri. Nah, di sini. Nah, settingan yang di atas ini adalah untuk pengaturan zona, pengaturan cross zone yang di atas ini. Jadi yang di sini adalah pengaturan untuk cross zone. Kita kalau
kalau klik di sini maka cross zone 1 dan 2 akan cross zone. Coba jangan dulu. Ini nanti kita lihat dulu di sini hasilnya. Di sini cross zone-nya 1 dan 2 belum nyala ya di sini. Belum menyala. Di sini belum menyala. Coba di sini kita nyalakan. Kemudian ini diklik tulis. Maka di sini akan menyala. Maka di sini akan menyala. Ini berarti 1 dan 2 adalah cross zone. Ya, begitu caranya. Begitu juga dengan ini. Coba kita cross zone semuanya di sini. Coba kita lihat cross zone semuanya. Kemudian tulis. Nah, akan berubah semuanya. Nah, kita kembalikan lagi ke 1 dan 2 saja sebagai contoh. Nah, situ klik tombol tulis. Maka akan berubah 1 dan 2 saja yang cross zone. Setelah itu kita coba sini cross zone itu seperti apa. Cross zone itu artinya kalau 1 dan 2 fire maka akan rilis seperti ini. Yang kita coba. Sekarang kita buat fire pada 1. Coba ya, sini kita fire di 1. Zona 1 kita buat fire, coba. Kita langsung pakai ini juga bisa biar cepat. Nah, ini. Kalau cross zone berarti ini tidak akan rilis ini. Tidak akan delay. Kalau dua-duanya baru ini akan ada delay. Coba kita buat dua-duanya. Yang dua-duanya kita ini, dua-duanya juga fire baru dia akan delay. Ya, dia akan delay sampai di sini juga akan counting down. Zona 1 ini 10, 9, 8. Kalau sudah 0 maka dia ini akan berubah menjadi output dan ini akan solenoid akan, nah ini kan bergerak. Solenoid sudah bergerak, artinya ini sudah ini. Nah, dua-duanya. Karena ini enggak sama, harusnya sama tadi ini di setting sama antara zona 1 dan zona 2 dibuat sama harusnya. Karena di sini settingnya tadi nggak sama. Seharusnya ini dibuat sama sehingga nanti akan rilis bersamaan. Ya, gitu ya. Kalau untuk cross zone harusnya seperti ini. Jadi cross zone ini 1 dan 2, 1 saja fire dia tidak akan memicu output. Kalau 1 dan 2 fire baru dia akan memicu output dengan delay tertentu. Jadi kalau misalkan ini tidak menginginkan adanya delay, ini tinggal diisi 0 saja di sini. Ini adalah delay ya. Di sini adalah delay, ini diisi 0 saja seperti ini, diisi 0, maka ini sama dengan tidak ada delay seperti itu. Jadi ini adalah cara setting untuk cross zone. Setting-setting yang lain seperti yang lain bisa dilihat di buku manual. Jadi itu adalah setting untuk cross zone. Jadi sekarang kita mau mempraktekkan tentang test mode. Jadi ini adalah test mode. Ini saat kita pencet, test mode nggak mau on. Test mode itu digunakan hanya untuk tes sensor ini, sensor fire yang sudah terinstall. Ini masih hidup apa enggak kan kita harus ngetes. Tapi saat kita tes, ternyata ini mengaktifkan solenoid kan bahaya karena bukan kebakaran beneran kan, ini hanya tes saja kan, sehingga ini test mode ini kita hanya mencoba sampai fire tanpa harus mengaktifkan solenoid ini. Jadi caranya kita harus masuk ke admin mode melalui RFID di sini. Ini kan masih admin modenya, akses admin kan masih off ya. Kita pakai RFID-nya ini. Nah, ini menyala sudah dengan adanya RFID, akses admin. Nah, kemudian di sini kita pencet test mode. Di sini kita pencet test mode. Nah, sampai on, maka zona 1 ini mode tes. Artinya jika ada fire, coba kita di sini fire. Ya, fire, lagi. Sini ada fire. Beberapa detik saja dia akan kembali ke normal lagi. Artinya jika ini terinstall, ini nggak sampai akan menyulut solenoid ini. Jadi dia hanya beberapa detik fire, kemudian langsung dia mati lagi. Itu tujuannya tes. Misalnya sensornya ada banyak, kita tes sensor yang ini. Coba kita tes sensor yang ini.
kita matikan. Misalkan ada asap beneran ya, ini seakan-akan ada asap, maka dia akan fire beberapa detik tanpa output. Nah, ini fire, kemudian 2 detikan terus mati. Beda dengan saat kita tanpa test mode. Saat fire, yang terjadi adalah nah, dia akan mengaktifkan delay menuju ke sini. Jadi dia pun sebenarnya harus dipencet reset. Tapi kan saat kita di lokasi, kan masa kita harus turun dari misalkan dari masang nyemprot asap dari langit-langit dari sensor, kita harus turun mencet reset, kan nggak perlu. Jadinya ini adalah automatic. Jadi ini setelah beberapa detik maka dia otomatis akan mati sendiri fire-nya. Itu adalah fungsi dari test mode. Seperti itu. Jadi ini fungsi dari test mode yang harus diaktifkan melalui akses admin. Untuk mematikan akses admin bisa di RFID dipasang lagi, ditempelin lagi, maka akan mati. Nah, ini menyalakan, matikan pakai RFID. Digunakan untuk test mode dari channel 1 sampai channel 16.